Halo, selamat petang. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungannya, sehat walafiat, bahagia, sejahtera. Itu yang selalu kita harapkan ya. Di session yang berikutnya ini saya akan bercerita tentang kisah kehidupan saya selama di luar negeri. Selama hidup dan bekerja di luar negeri. Baik itu di Malaysia maupun di Taiwan. Oke, selamat mendengarkan. Oke guys, nama saya Mbak Atin Jogja atau Mbak Sri Prihatin atau Mbak Sri Suprihatin dari Sedayu Bantul Yogyakarta ya. Saya dilahirkan dari 6 saudara, yang 4 sudah tiada, yang 3 masih ada, yang 3 sudah tiada, yang 3 masih ada ya. Saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana ya. Ibu yang kuat. Ayah saya meninggal sejak saya kelas 1 SD. Dan kemudian ibu saya menikah lagi ketika saya kelas 5 SD hingga sampai menikah. Ibu meninggal tahun 1996. Ayah juga sama, cuma selang 3 bulan. Ya. Saya menikah tahun 1990 dan punya anak 1991. Awal mulanya kehidupan rumah tangga saya bahagia ya. Namun menginjak tahun yang ketiga, badai kehidupan rumah tangga menerpa kehidupan saya. Ya, dengan diikut campurnya keluarga ya dari pihak suami. Semuanya membuat kehidupan rumah tangga jadi gonjang-ganjing, jadi berantakan. Saya bisa bertahan 10 tahun, 11 tahun, dan akhirnya saya menyerah. Ketika saya punya anak yang kedua, ya, setelah umur 2,5 tahun, saya memutuskan untuk menjadi seorang tenaga kerja Indonesia. Waktu itu saya bekerja di suatu perusahaan asing ya di Malaysia Timur, tepatnya di Kiminang, Bintulu. Pertama awal saya melangkahkan ke luar negeri dimulai dari situ. Saya bekerja di perusahaan plywood di Malaysia Timur 2 tahun dan bisa selesai 2 tahun. Alhamdulillah. Selesai kontrak, lalu saya pindah ke perusahaan lain yaitu di Malaysia Barat di suatu Golden Furniture ya, yang di sana saya dituntut harus bisa menjadi seorang sales marketing, juga harus bisa merangkai produk-produk luar negeri, juga harus bisa menawarkan produk-produk dari luar negeri di semua negara. Produk-produk itu macam-macam. Ada perabotan, ada tempat tidur, almari, dan lain-lainnya. Pekerjaan 2 tahun, maaf, agak gak nyaman. Pekerjaan 2 tahun bisa saya selesaikan. Pekerjaan saya double. Ya, sebagai asisten rumah tangga, juga harus bisa membantu pekerjaan di perusahaan itu. Sebenarnya itu bisa dikatakan juga bisnisnya bos saya itu bisnis dagang ya, menjual suatu produk. Alhamdulillah saya bisa menjalannya sampai 2 tahun hingga kontrak selesai. Dan akhirnya sih meminta saya untuk menyambung kembali, disuruh tanda tangan. Tapi saya tidak mau, karena apa? Selain pekerjaannya terlalu berat, gajinya juga tidak sesuai. Akhirnya saya memutuskan untuk
pulang ke Indonesia dulu dan nantinya akan mencoba mencari peluang kerja di negara lain. Saya bilang begitu sama bos saya. Walaupun bos saya itu kecewa, akhirnya bisa melepaskan saya dan saya pulang ke Indonesia. Baru istirahat 1 bulan, lalu saya proses kembali di suatu PT, yaitu di PT Yogyakarta, di PT Dian Jogja Perdana, ya, yang dipimpin dan dimiliki oleh Bapak Haji Tarsum, Dr. Andes Tarsum, PA. Di sana saya 11 bulan, saya belajar bahasa asing, belajar keperawatan, ya, belajar bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, dan akhirnya saya ikut ujian yang harus diwajibkan oleh semua calon para TKW. Waktu itu saya ujiannya di Departemen Tenaga Kerja di Cilacap. Selama 1 minggu saya digembleng, dites. Alhamdulillah bisa lulus dan bisa mendapatkan sertifikat kelulusan dengan baik. Dengan syarat itulah akhirnya saya bisa terbang pas 11 bulan bersama ke-6 anak atau ke-7 anak kalau nggak salah. 11 bulan waktu yang tidak sebentar juga, yang membuat orang kalau tidak punya uang di PT bisa bikin stres, ya. Tidak sedikit biaya yang saya keluarkan, banyak untuk makan, untuk lain-lain. Akhirnya saya berhasil terbang, ya, bersama 7 anak dengan 7 wilayah yang berbeda-beda, dan sampai saat ini saya pun juga tidak pernah dikontak oleh mereka. Saya juga kehilangan kontak mereka semuanya, ya, tidak ada satupun yang ingat pada saya. Akhirnya saya bisa mendapatkan majikan, ya. Pertama kali saya bekerja di suatu daerah Mioli. Tepatnya saya bekerja di daerah Daping, ya. Di sana saya cuma tahan 1 tahun karena majikannya kurang bagus, akalnya juga tidak sopan, anaknya juga super cerewet. Makanan saya beli sendiri. Akhirnya saya pindah haluan dan mencari pekerjaan lain, dan alhamdulillah saya ikut orang Amerika. Awalnya dari situ ikut orang Taiwan, hingga saya berpetualang ke beberapa daerah dan provinsi hingga saat ini, ya. 11 tahun akan saya bekerja dan hidup di Taiwan sebagai perawat jompo. Alhamdulillah guys, hasil kerja saya bisa untuk membahagiakan keluarga, bisa untuk bikin rumah, bisa untuk membantu saudara. Semuanya saya syukuri, saya berikan secara ikhlas lahir dan batin. Cuma sekarang ini saya sudah mulai, kondisi sudah beda, ya, tapi saya masih tetap bertahan untuk bisa bekerja, untuk mendapatkan kebahagiaan saya nantinya. Saya berusaha untuk bisa bertahan 3 tahun ke depan, insya Allah. Mudah-mudahan saya sehat selalu, Tuhan melindungi saya, Tuhan melindungi dan berikan kesehatan kepada saya yang utuh, demi keluarga, demi anak-anak. Saya rela berjuang sebagai tenaga kerja Indonesia, sebagai BMI, ya, yang sekian lamanya, ya. 15 tahun saya berjuang hidup di negara orang untuk mencarikan kehidupan keluarga, anak-anak, saudara. Semoga nanti saya bisa menjalani 3 tahun ke depan dan bisa mendapatkan uang yang banyak,
untuk biaya kepulangan saya dari Taiwan, juga untuk usaha, juga untuk tabungan masa depan. Doakan ya guys ya, semoga saya bisa sukses dan berhasil. Demikian tadi guys, cerita kehidupan saya selama hidup dan bekerja di luar negeri, yang diawali dari Malaysia Timur, Malaysia Barat, sampai ke Taiwan. Ya. Malaysia Timur 2 tahun, Malaysia Barat 2 tahun, dan yang di Taiwan ini yang paling lama. Hampir 11 tahun besok bulan Juni tanggal 1. Doakan ya, semoga saya bisa bekerja dengan lancar kembali dan dapat job yang bagus kembali seperti kemarin ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you very much and see you at tomorrow. Bye bye. Oh iya, saya ingin pesan buat calon TKW ya, nanti kalau sudah bekerja di Taiwan ataupun dimanapun Anda bekerja, usahakan uang dipegang sendiri, kirim ke keluarga secukupnya untuk makan ya. Karena apa? Keluarga, anak, cucu, saudara itu tidak bisa dipercaya ya. Jangan sampai mengalami kegagalan, jangan sampai mengalami kehancuran ya. Ingat, uang hasil bekerja sebagai TKW dipegang sendiri, itu pesan saya. Jangan dipercayakan kepada siapapun ya. Oke, itu saja pesan dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Thank you very much.